Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Mahyoni. Saya adalah dari SMP Negeri 1 Petang. Nah, dalam hari ini saya akan membawakan materi yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Adapun KD atau kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan sistem gerak pada tumbuhan yang meliputi gerak endonom, gerak hidrokopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang datang dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Misalnya pada pergerakan kloroplas di dalam sitoplasma sel tumbuhan Hydrilla verticillata. Gerak endonom. Apa sih gerak endonom itu? Gerak endonom yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya, nah ini adalah pergerakan dari kloroplas dari Hydrilla verticillata. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah pergerakan dari kloroplas yang ada di dalam sitoplasma tumbuhan Hydrilla. Nah, gerak ini terjadi secara spontan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, gerak hidroskopis. Gerak hidroskopis adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengkerutan yang tidak merata. Nah, contohnya, nah ini adalah pada tanaman polong ya, kacang polong, buah polong-polong yang sudah tua dapat membuka. Nah, penyebabnya perubahan kadar air di dalam sel yang menyebabkan pengkerutan di bagian buah yang tidak merata. Pengkerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Nah, ini kalian pernah lihat buah polong itu membuka, pecah. Kemudian ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Jadi esionom itu ada gerak tropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar berupa cahaya, gravitasi, singgungan, atau kelembaban. Yang kedua ada taksis. Gerak taksis itu merupakan perpindahan organisme berklorofil karena adanya rangsangan yang mempengaruhi atau diterimanya. Kemudian ada gerak nasti, merupakan gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jenis-jenis gerak tropisme. Jadi ada fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, hidrotropisme,
Gerak fototropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, ini adalah contoh gerak fototropisme. Jadi, gerak dari tumbuhan itu mencari arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua ada gerak geotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gravitasi bumi. Nah, contohnya adalah ini adalah contoh gerak geotropisme. Jadi, gerak tanaman menuju pusat bumi. Kemudian ada gerak tigmotropisme, gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat persinggungan atau sentuhan dari hewan atau benda. Nah, ini adalah contoh dari gerak tigmotropisme, yaitu pada tanaman anggur. Nah, nanti kalau ada benda atau hewan yang menyentuhnya, jadi dia akan bergerak. Kemudian gerak hidrotropisme, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Jadi ini adalah contoh dari gerak hidrotropisme. Nah, ini adalah gerak akar yang menuju tempat air yang ada airnya. Jadi dia menuju sumber-sumber air. Ini nampak perpanjangan dari akar untuk menuju tempat-tempat yang ada sumber airnya. Kemudian jenis-jenis gerak taksis. Sini ada fototaksis, kemudian galvanotaksis, dan kemotaksis. Jadi gerak fototaksis, gerak pada tanaman yang berklorofil yang dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian gerak kemotaksis, gerak pada organisme berklorofil yang terjadi akibat adanya pengaruh zat-zat kimia. Nah, jadi ini adalah contoh dari kemotaksis. Nah, ini adalah pergerakan dari sporangium lumut. Akibat adanya pengaruh rangsangan kimia dari sel telur, sehingga sperma dari lumut ini dia akan menuju sel telur, sporangiumnya ya. Kemudian ada gerak galvanotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh arus listrik. Jadi kalian bisa lihat ini adalah contoh dari gerak galvanotaksis, yaitu gerak dari bakteri menuju kutub positif maupun kutub negatif. Kemudian ada yang namanya gerak nasti, merupakan gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan tekanan turgor pada jaringan tulang daun.
Nah, di sini ada termonasti. Nah, nanti contohnya itu adalah mekarnya bunga tulip. Nah, yang ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi pada musim-musim semi, tulip ini akan mekar. Nah, sedangkan nanti seismonasti. Nah, ini adalah contoh dari seismonasti itu adalah putri malu. Nah, jadi dia adalah tanam gerak dari tumbuhan ini yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Kemudian ada fotonasti. Nah, ini rangsangan pada tumbuhan ini yang dipengaruhi oleh cahaya. Jadi contohnya pada bunga pukul 4. Nah, kemudian ada niktinasti. Nah, ini biasanya terdapat pada tanaman polong, yaitu pada pagi hari dia akan membuka, sedangkan pada sore hari dia akan menutup. Jadi ini terdapat pada daun kacang polong. Jadi di sana dia pagi akan membuka dan kalau sudah sore dia akan menguncup. Nah, demikianlah gerak pada tumbuhan. Semoga nanti video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.